The Athletic melaporkan bahwa setelah penolakan dari Aaron Wan-Bissaka, West Ham mengalihkan perhatiannya pada bek kanan Bayern Munich, Noussair Mazraoui. Manchester United juga tertarik pada pemain tersebut, tetapi mereka harus menyingkirkan Aaron Wan-Bissaka terlebih dahulu dari skuadnya. Sementara itu, Wan-Bissaka menolak pindah ke West Ham karena dia lebih memilih untuk pindah ke Inter musim panas ini atau dengan status bebas transfer pada tahun 2025. Ada juga gagasan pertukaran dengan Dumfries yang sedang dijajaki oleh perantara, namun kesepakatan tersebut tidak berhasil. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa jika Nerazzurri tidak mendapatkan uang dari peminjaman Valentin Carboni, maka opsi untuk menemani Thuram, Lautaro, dan Taremi akan berbiaya rendah. Oleh karena itu muncullah nama Memphis Depay yang tersedia dengan status bebas transfer. Dalam beberapa hari terakhir, agennya telah menawari sang pemain ke Inter, tetapi agennya tidak menemukan jawaban yang jelas, karena mengingat permintaan sang pemain setelah dikurangi komisi masih sebesar 5 juta euro. Sementara itu, Domenico Berardi juga telah menjalani evaluasi dalam beberapa pekan terakhir. Namun secara taktik dia akan sulit untuk dimainkan, tanpa melupakan bahwa dia masih harus menepi setelah cedera parah yang dialaminya musim lalu. Sebaliknya, target utama Nerazzurri tetap Albert Gudmundsson dari Genoa. Football News melaporkan bahwa setelah cederanya Amuzu, Anderlecht mengumpulkan informasi untuk kemungkinan kesepakatan mendatangkan gelandang muda milik Inter, Isiaka Kamate yang juga diminati oleh Hellas Verona dan Palermo. Nerazzurri sendiri masih terbuka untuk menjual Kamate selama mereka memiliki klausul pembelian kembali di masa depan. Corriere della Sera melaporkan bahwa Marseille yang sangat tertarik pada Valentin Carboni telah mengintensifkan pembicaraan dengan para manajer Inter untuk mengamankan sang pemain dengan formula pinjaman plus hak untuk membeli. Poitre menghargainya setidaknya 30 juta euro dan mereka tidak ingin kehilangan kendali atas sang pemain. Oleh karena itu, Nerazzurri ingin memasukkan hak untuk pembelian kembali dalam formula transfer tersebut. Tuttosport melaporkan bahwa jika Juventus gagal merebut Kopp Mainers dari Atalanta, mereka akan mengincar Magnez Agliouche, gelandang serang berkaki kiri Monaco berusia 22 tahun yang juga diikuti oleh Nerazzurri. Dengan demikian, derby Italia atau persaingan antara Inter dan Juve akan kembali terjadi di bursa transfer musim panas ini. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa level di lini tengah Nerazzurri telah meningkat. Zielinski, Aslani dan Fratesi adalah alternatif pengganti starter Mkhitaryan, Calhanoglu dan Barella. Ini adalah teknik dan kualitas dalam dosis besar untuk meningkatkan standar. Nerazzurri dipercaya tidak akan menderita untuk menjalani musim 2024-2025 yang panjang. Foot Mercato melaporkan bahwa kesepakatan total antara Inter dan Marseille untuk Valentin Carboni hampir tercapai. Jumlahnya tidak diungkapkan, namun Inter dan Marseille akan mencapai kesepakatan dengan formula pinjaman dengan hak penebusan dan tidak dapat ditebus demi kepentingan Nerazzurri. Dengan demikian, Nerazzurri tidak akan kehilangan kendali atas sang pemain. Sementara itu, Sport Italia juga mengabarkan bahwa formula kesepakatan antara Inter dan Marseille untuk Valentin Carboni adalah pinjaman berat dengan hak penebusan yang ditetapkan sebesar 40 juta euro. Klub Nerazzurri akan tetap mengendalikan harga dengan membayar sejumlah kecil uang tebusan, semacam bonus valorisasi. Kini kita tinggal menunggu kepulangan sang pemain dari Argentina untuk mendapatkan lampu hijau terakhir. Sky Sport melaporkan bahwa salah satu target utama Bologna untuk memperkuat pertahanan pasca kepergian Calafiori adalah Jaka Bijol yang menurut beberapa media juga dipantau oleh Inter. Udinese menghargainya sebesar 16 juta euro plus bonus,
sedangkan Bologna hanya bersedia mengeluarkan maksimal 12 juta euro. Sementara itu, Andrea Colpani yang di masa lalu dikaitkan dengan Inter kini semakin dekat dengan Fiorentina. Kehadiran agennya di Fiorentina dipercaya untuk menutup operasi tersebut dengan formula pinjaman sebesar 4 juta euro dengan hak membeli 12 juta euro plus bonus 2 juta euro. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Josep Martinez memberikan kesan yang cukup baik di Appiano Gentile. Pemain asal Spanyol ini luar biasa dengan kepribadian dan karakternya, serta membuktikan kemampuannya yang sudah terkenal di bawah Mister Gawang, baik sebagai penjaga gawang murni maupun dengan kakinya. Dia mendapatkan pujian besar dari pelatih Simone Inzaghi, tetapi Jan Sommer masih tetap yang pertama dalam hierarki penjaga gawang Nerazzurri. Dilansir FC Internews, Zinho van Heusden akan tetap di Belgia, tetapi berganti baju. Bek kelahiran 1999 ini dipinjamkan oleh Inter kepada Cafe Mechelen untuk sementara dengan hak opsi pembelian. Gianluca Di Marzio.com mengabarkan bahwa Como menyarankan 3 pemain kepada Sampdoria untuk mendapatkan Emil Audero. Ini adalah sebuah langkah yang membuka blokir situasi, sedemikian rupa sehingga penutupan akan segera terjadi. Carlos Polenta kepada Sport Italia mengatakan, Lautaro termasuk di antara 5 pemain terbaik nomor 9 dunia. Dia memiliki banyak karakteristik yang mirip dengan Batistuta. Saya tidak pernah bekerja dengannya, tetapi saya melihat jalannya dan perjalanannya, serta pertumbuhan sepak bolanya memiliki banyak aspek yang sama dengan Batistuta. Gol yang dia cetak di final adalah gaya Batistuta. Di dalam area penalti Lautaro memiliki meriam di kaki kanannya, yang memungkinkan dia untuk mencetak gol. Lautaro menjadi pencetak gol terbanyak di Copa America dengan bermain hanya beberapa menit. Dia membuat perbedaan dan hanya ada sedikit penyerang seperti dia di dunia saat ini. Valentin Carboni masih sangat muda, sepak bola Italia berbeda dengan sepak bola Prancis. Liga Prancis akan lebih mudah diakses olehnya, namun bukan berarti lebih mudah. Saya percaya bahwa dengan bakat yang dimilikinya, dia dapat mengekspresikan dirinya di kejuaraan apapun. Tutto Udinese melaporkan bahwa negosiasi antara Udinese dan Alexis Sanchez memasuki tahap akhir. Mantan pemain Nerazzurri itu sudah tiba di Udinese dan asap putih diperkirakan akan muncul dalam beberapa jam ke depan. Sport Italia melaporkan bahwa klub Spanyol yang bermain di Segunda Division, Mirandes meminta Inter untuk memberikan pinjaman kering Isiaka Kamate yang menjadi protagonis tim Primavera Inter musim lalu. Tutto Mercato Web melaporkan bahwa kontak terbaru telah terjadi antara CEO Monza dan perwakilan Stefano Sensi. Dengan demikian, sang pemain dipercaya selangkah lagi untuk kembali mengenakan seragam Monza, di mana dia akan kembali dengan status bebas transfer.